Oke. Eh, Oke, tadi yang saya katakan, salah satu doa yang penting ketika kita mempersiapkan diri menghadapi atau menyambut Paskah itu adalah doa akatis kepada Empuan Terkudus kami, Sang Theotokos. Nah, itu biasanya dipanjatkan setiap hari Jumat, ya, digabung dengan doa small complaint tadi. Tadi small complaint itu doa apa? Sebelum tidur, ya. Jadi dalam small complaint ini kita membaca Mazmur, oke, misalnya Mazmur 50, Mazmur 69, Mazmur 142, ya. Kemudian doksologi, ada pengakuan iman. Nah, setelah itu masuk ke doa-doa akatis ini, ya. Nah, yang dibarengin dengan kanon dari siapa? Joseph the Hymnographer. Nah, ini ada namanya kanon Theotokos, ya. Nanti saya kasihkan teksnya. Nih, nih, kanon untuk Theotokos oleh Yusuf sang penulis him, ini dia. Ini, ya. Jadi ada 9 ode, nah, seperti ini. Ini menarik. Ini kalau kalian baca dibarengin dengan ini. Nah, gitu. Ya. Nah, hari ini kita coba, kalian udah baca ini kan? Nah, kita cari maknanya apa, tetapi ada satu lagi ini. Ini nanti saya akan analisis apa arti kanon ini, ya, secara detail supaya kamu memahami apa yang kamu baca, kamu pahami. Nah, gitu. Jadi kalau kamu lihat di ibadahnya, ya, setiap hari Jumat itu misalnya baca stansa pertama digabungkan dengan OD 1 dan 3. Nanti baca stansa 2 digabungkan OD 4 dan 5. Baca stansa ketiga OD 5 dan 6. Tuh, ya. Stansa keempat, nah, baru OD 8 dan 9. Oke. Jadi di mix, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, misalnya kamu coba baca sedikit ini, ya, supaya tahu kanon ini. Wahai, coba baca. Wahai perempuan, nah ini diterjemahkan dari ini, kanon tadi ini. O maiden and virgin pure, the great archangel salute you. Rejoice, living book of Christ. Gitu. Ya. Malaikat bersukacitalah, hai kitab Kristus yang hidup. Nah, bahasa Inggrisnya, rejoice, living book of Christ, of which Isaiah foretold that it would be sealed. Nah, di sini. Seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya, yang dimeteraikan oleh Roh kepada semua orang. Hai bejana sukacita, olehmu kutuk atas Hawa akan dilepaskan. Nah, di sini, to all men by the Spirit, O vessel of joy, through you the curse of Eve shall be loosed. Nah, ini terjemahan Inggrisnya, ya. Nah, terjemahan Indonesianya ini, gitu. Oke. Nah, sementara kalau akatisnya ini, misalnya akatis stansa pertama, ini, ya. Rejoice, through whom the joy of shine forth. Rejoice, through whom is the curse to vanish. Nah, ini terjemahannya. Bersukacitalah engkau yang melaluinya sukacita akan bersinar. Bersukacitalah engkau yang melaluinya kutuk akan berhenti. Bersukacitalah pemulihan Adam yang jatuh. Rejoice, restoration on Adam the fallen one. Rejoice, liberation of Eve from fears. Nah, bersukacitalah penebusan air mata Hawa. Ini penuh dengan teologi. Bersukacitalah ketinggian yang tak tergati oleh pikiran manusia.
Bersukacitalah ke dalam yang tak terlihat bahkan oleh mata para malaikat. Bersukacitalah karena engkau adalah mahkota sang raja. Bersukacitalah karena engkau mengandung dia yang memikul segala sesuatu. Nah, kita diajak baca tentang penebusan, tentang kedalaman kasih dari Tuhan ini melalui doa ini. Bersukacitalah bintang yang menyebabkan matahari muncul. Bersukacitalah rahim penjelmaan ilahi. Nah, semakin kita baca, ini kayak urat-urat otot-otot iman kita itu tambah kuat. Karena kita makin mengerti apa yang sedang kita baca ini. Ya. Tapi kalau kita bacanya sambil tidak mengerti apa ya, kita merasa kurang menghargai gitu. Nah, makanya di sini menjelang Paskah ini kita mau apa ya? Praksisnya itu, askesisnya itu adalah melatih otot-otot iman kita. Ini kayak eh, ini kayak kalau kamu masuk gym, di gym itu ada alat apa? Barbel, ya kan? Ada apa lagi? Hah? Dan untuk lari itu kan sepeda. Nah, itu kan untuk kamu masuk ke gym itu kamu pakai alat-alat itu misalnya kamu angkat barbel itu untuk apa? Nah, ini doa-doa seperti itu seperti alat-alat di gym tadi untuk melatih otot-otot iman kita. Tapi kalau kamu masuk ke gym cuma lihat-lihat doang, nggak angkat barbelnya ya percuma, kan gitu kan? Nah kita kalau cuma hanya baca-baca, ya nggak angkat, ya kayak kamu hanya lihat-lihat doang. Nah, kamu harus baca tapi sambil mendalami. Nah inilah alat-alat gym rohani kita, ya. Misalnya waktu kamu ke gym itu kan kamu harus keluar keringat, harus latihan ya kan, angkat barbel. Kalau cuma duduk aja ya otot kita nggak terlatih gitu, ya. Nah ini sama, ini bukan tujuan. Tujuannya adalah supaya otot-otot iman kita terlatih ya, kuat jadi. Oke, kamu ditiup angin nggak jatuh gitu. Kalau kayak neti itu ditiup angin jatuh dia, ya kan? Nah, ini adalah alat-alat spiritual. Oke, coba baca lagi. Bersukacitalah. Hmm. Tuh, itu ekor satu ya. Ini masuk ke dua. Oke, baca kontakil lagi, ekor dua. Nah, nanti di dalam teks ibadahnya juga ada. Nih, sambung sampai di sini. Nah, nanti masuk lagi nih. Ya, rejoice. Nah, ini kan curious to know knowledge that is knowledge one dan sebagainya. Rejoice. Initiate the secret council. Rejoice. Assurance of what calls for silence. Rejoice. Introduction to the miracle of Christ. Nah, ini dia. Kalau yang kedua, bersukacitalah yang terlantik ke dalam kehendak tak terperi Allah. Bersukacitalah jaminan dari mereka yang berdoa dalam hening. Bersukacitalah permulaan mujizat-mujizat Kristus. Nah, tadi mujizat-mujizat Kristus di mana nih? Ini ya. Ya, the miracles of Christ. Rejoice, consummation of his articles of faith. Ya, tuh. Bersukacitalah mahkota ajaran-ajarannya. Bersukacitalah tangga surgawi yang dengannya Allah turun. Nah, di sini. Rejoice, heavenly ladder by which did God himself descends. Allah turun dengan tangga tadi. Ya. Rejoice, bridge that conveys unto heaven earthen-born man. Nah, nih. Bersukacitalah jembatan yang membawa kita dari bumi ke surga. Siapa jembatannya? Yang membawa Kristus itu turun. Ya toh? Ya kan?
Bersukacitalah ketajukan malaikat yang berdengun tersiar. Bersukacitalah luka para roh jahat yang dikeluhkan jauh. Bersukacitalah engkau yang tak terperi melahirkan terang. Dan seterusnya. Nah, sambil kamu baca, ini kayak kamu bayangin ya, kamu ke sebuah gym, kamu lagi angkat barbel, atau kamu lagi push up. Jadi tubuh kita ya ototnya harus dibentuk, tapi secara spiritual itu juga sama, harus dibentuk juga. Nah, dalam kelas ini kita yang kita sering sebut sebagai apa? Praksis. Ya. Nah, ini praksisnya adalah ini. Jadi dalam perjalanannya ada praksis. Untuk apa? Nanti kamu baca doa ini, nanti kamu akan bisa melihat teorianya. Ya, tapi harus praksis dulu, baru kamu bisa melihat teorianya. Ya, dengan jiwa yang sudah dimurnikan, kamu bisa melihat dengan lebih jernih. Ya, nah, nanti bisa melihat dengan lebih jernih, melihat logos-logos itu atau logo itu. Ya, baru nanti kamu bisa mencapai teologi ya. Nah, ini kayak perjalanan pasca, ya, perjalanan menuju pasca tahun ini ada minggu-minggunya, minggu-minggu persiapannya, terus minggu puasa agung atau lainnya, masa prapaskah namanya. Baru nanti masuk ke pekan kudus atau pekan suci. Ya, ada minggu palem, Jumat Agung, dan pasca kudus. Ya, ada lebih kurang ini ada minggu kelima, ada 5 minggu, terus masuk 1 minggu, minggu pasca, jadi 6 minggu. Ya, nah ini minggu-minggu apa saja? Minggu pertama itu kemenangan ortodoksi, minggu Gregory Palamas, minggu penghormatan salib, minggu Yohanes Klimakus. Nah ini nanti besok minggu udah masuk minggu kelima nih tanggal 29 Maret. Minggu apa? Maria dari Mesir. Ini udah mau masuk minggu terakhir. Nah, minggu depannya kita sudah masuk ke Pekan Kudus dan Paskah. Ya, dimulai dari Minggu Palem, Jumat Agung, Paskah Kudus. Nah, ini jemaat diajak untuk banyak ibadah di sini. Ya, nah minggu besok ini Minggu Maria dari Mesir, ini menghadirkan kisah Maria. Ini sangat menarik ceritanya. Nanti saya akan share di hari Minggu. Kamu bisa baca cerita Maria dari Mesir. Ya, dia dulunya seorang pelacur, kemudian dia bertobat dan dia menjalani satu pertapaan yang ekstrim di tengah padang gurun sampai akhir hidupnya. Nah, jadi cerita Maria dari Mesir ini adalah seorang pendosa besar yang melaluinya pertobatan radikal dan kehidupan askestis yang ekstrim di padang gurun, mencapai satu kekudusan yang luar biasa. Nah, ini kita baca di situ ya. Kisahnya adalah sumber harapan yang kuat bagi semua pendosa. Oke, nah ini ada minggu-minggunya. Di dalam 5 minggu pasca ini, persiapan pasca ini setiap hari Jumat, berarti ada berapa Jumat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Jumat ini, gereja mengajak kita untuk baca tadi. Himne itu tadi, Akatis Himid. Oke, nah tadi sekilas kita udah baca, seperti ini bunyinya. Nah sekarang kita mau lihat apa maknanya dari perspektif Saint Maximus sang pengaku iman. Walaupun kalian tadi udah di pemahaman ya, secara sekilas-sekilas di sini, misalnya nih, udah masuk penjelasan setiap kontakion belum? Tadi udah baca sampai mana? Kontakion 1 udah dijelasin, terus 2, kontakion 2 tadi, ini loh penjelasan setiap kontakionnya, kan ada 9 ya, ada 13. Nah, nanti setiap kontakion itu 3, 4 udah? 3, oke. Nah, ini akan dijelaskan Bu Rina. Nah, saya lihat secara garis besar ya, tema-tema utama apa yang ada di dalam akatis ini. Ibarat seperti ini, kamu masuk ke gym, kan di gym itu banyak sekali alat-alatnya ya. Ada barbel lah, ada alat senam lah, ada
apalagi itu macam-macam lah ya. Buat jantung ada, buat otot tangan ada, buat melatih otot kaki ada. Nah, kamu mesti ngerti alat-alatnya apa. Oh, kamu mau melatih apa? Perut, otot perut. Oh, berarti kamu harus latih alat ini. Caranya gimana? Mau melatih otot lengan nih, tangan. Oh, berarti kayak barbel misalnya. Ya. Nah, sama. Misalnya gereja menyediakan banyak sekali alat-alat tadi. Nah, salah satunya adalah doa tadi. Oke, doa akatis ini. Tapi kamu harus tahu alat ini untuk apa, ya kan? Cara pakainya gimana? Nah, ini di sini kita bahas, kita memperdalam apa sih arti akatis ini, ya. Nah, akatis ini bukan sekedar ode puitis ya, tadi kita baca ya, kepada Sang Theotokos, tapi ini sebuah risalah kristologis dan soteriologis yang dinyanyikan. Nah, ini kaitan dengan pelajaran dogmatika kita. Ya, kristologis ini tentang Kristus, soteriologis tentang keselamatan. Ini merupakan perayaan liturgis dari misteri inkarnasi. Nah, ada kata inkarnasinya. Tadi kamu lihat Allah turun dan seperti itu ya. Bersukacitalah tadi dikatakan apa? Pemulihan Adam, penebusan air mata ya. Tadi di sini dikatakan tangga surgawi yang dengannya Allah turun. Nah, ini inkarnasi. Ya. Jembatan yang membawa kita dari bumi ke surga ini Theotokosnya. Ini inkarnasi. Oke. Jadi ini bukan hanya doa yang puitis ya. Tetapi ini kita merayakan misteri inkarnasi. Yang merupakan pusat dari seluruh pemikiran Maximian. Analisisnya akan berfokus pada 3 tema utama ya. Ada 3 tema utama yang sangat resonan dengan teologinya. Sinergi, tema pertama. Yang kedua, paradoks kristologi. Dan yang ketiga, rekapitulasi kosmik. Nah, jadi waktu kamu baca buku doa ini tadi, ya, sekarang kamu harus ngerti, doa ini sebetulnya mengajarkan kita apa. Sama kayak kamu pakai alat gym tadi. Kamu nggak asal sekedar angkat-angkat aja. Tapi kamu ngerti, alat itu untuk membentuk apa ini? Oh, ternyata membentuk ini, leher, apa, misalnya begitu. Oke? Nah, sama seperti kamu baca buku doa ini, tapi kamu belajar juga tentang pengetahuan. Ya. Jadi kalau iman, mana tadi? Iman ditambah dengan disimpan. Sesuatu dengan non. Oke. Nah, iman ditambah dengan pengetahuan. Tadi ya, ini kan satu paket. Sama kayak ototmu itu nggak cuma daging doang, tapi ada darahnya, iya semuanya, namanya otot. Dagingnya, darahnya, ada airnya, ada urat-uratnya. Ya. Nah, iman itu nggak hanya iman tok, di dalamnya macam-macam. Banyak. Ya. Dan tadi ada praksis, ada teorinya, teologi. Nah, ini semua namanya kita sebut sebagai iman. Ototmu banyak komponennya kan. Imanmu nggak komponennya ini semua. Kamu baca doa ini nggak cuma sekedar praksis, tapi harus tahu apa teori dan teologianya. Ini yang kita pelajari di sini itu nggak hanya sekedar baca doang, tapi kamu harus ngerti apa pengetahuannya, apa praksisnya, apa teori dan teologianya. Ini maksud saya ya. Nah, jadi yang pertama
himne ini mengajarkan kita satu drama sinergi. Penyatuan kehendak ilahi dan manusiawi. Ya. Argumen sentral dari Maximus itu kan melawan monotelitisme. Monotelitisme itu satu kepercayaan ya, satu ajaran bahwa Kristus hanya punya satu kehendak, yaitu kehendak Allah. Nah, hal salah, sesat itu. Dia melawan. Yang benar adalah Kristus memiliki dua kehendak. Karena dia punya dua kodrat. Ya, kehendak itu melekat pada kodrat dan pribadi. Oke? Dua kehendak ilahi dan manusiawi yang bekerja dalam harmoni yang sempurna. Nah, himne akatis inilah dramatisasi puitis ya dari tesis ini yang dipentaskan dalam dialog antara Gabriel dan Maria. Nah, jadi doa ini sebetulnya dimulai dari dialog antara malaikat Gabriel dengan Sang Theotokos. Yang kita peringati kemarin tanggal 25 Maret, kamu ada baca nggak tentang Annunciation? Ini yang saya share di grup itu ya, bahwa tanggal 25 Maret Gabriel memberitahu kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, itu jatuhnya 25 Maret. Annunciation. Ya. Nah, jadi di sini ada seorang penghulu malaikat diutus dari surga untuk berkata kepada Sang Theotokos, bersukacitalah dan memandang engkau, ya Tuhan, yang mengambil bentuk jasmani, ia takjub dengan suaranya yang tak bertubuh, ia berdiri menyerukan kepadanya. Nah, jadi malaikat itu berseru kepada Theotokos, dia bilang, bersukacitalah, engkau yang melaluinya sukacita akan bersinar. Bersukacitalah, engkau yang melaluinya kutuk akan berhenti. Bersukacitalah, Maria, pemulihan Adam yang jatuh. Bersukacitalah, penebusan air mata Hawa, dan seterusnya. Nah, ini doa ini adalah doa dialog antara malaikat Gabriel dan Maria. Oke? Tapi kamu lihat, apa poin pertama yang kita pelajari di sini ya? Pertama, inisiatif anugerah ilahi. Jadi Gabriel datang dulu nih. Bukan Maria yang datang kepada Gabriel, tapi siapa? Gabriel yang datang kepada Maria. Nah, jadi anugerah yang datang duluan. Ini satu doktrin yang kalian harus pegang penting. Allah yang mencari kita dulu. Allah yang datang kepada kita dulu. Bukan manusia. Tetapi manusia harus meresponi apa panggilan Allah. Nah, itu dia. Nah, kamu lihat di sini. Gabriel datang kepada Maria. Dia datang sebagai pembawa kehendak ilahi. Tapi ia datang dengan sapaan hormat, bersukacitalah. Ya, stansa A itu maksudnya stansa pertama ya. Nah, ini menegaskan prinsip Maximian bahwa Allah tidak pernah memaksa atau meniadakan kehendak ciptaan. Anugerahnya selalu berupa undangan kasih. Jadi dia datang, dia bilang bersukacitalah. Nah, ini seperti bukan paksaan ya, tapi malah suruh kita bersukacita. Misalnya nih, kamu dipanggil Pak Hendy. Waduh, bukan sukacita yang kamu rasakan kan, tapi ketakutan. Waduh, dipanggil Pak Hendy nih, ada apa ini? Ya, jangan-jangan saya disuruh ini dimarahin. Benar nggak? Saya mahasiswa itu kalau dari panggil Pak Hendy itu paling takut dah. Enggak ya? Hah? Takut? Nanti saya sering-sering panggil lah. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dipanggil saya, kamu nggak merasa sukacita karena apa? Takut. Tapi kalau Allah yang manggil, justru di sini dikatakan apa? Bersukacitalah. Berarti apa perasaannya? Gembira, nggak takut, nggak cemas, nggak was-was.
dipanggil saya misalnya. Waduh, bisa kencing di sana ini. Ya, oke. Nah, ini berarti yang pertama ini adalah undangan kasih. Makanya kenapa kamu baca kata bersukacitalah? Kenapa? Oh, oke. Ya. Kenapa kok kita katakan bersukacitalah? Kenapa? Karena ini apa? Undangan kasih dari siapa? Malaikat kepada siapa? Kalau kita tarik lebih luas, ini adalah undangan dari siapa? Dari Allah kepada manusia. Jadi undangan selalu datang dari siapa dulu? Allah. Kan Ini prinsipnya yang kamu harus pegang. Oke? Jadi ada inisiatif dari Allah dulu. Namanya inisiatif anugerah ilahi. Tapi waktu dia panggil, itu bukan menakut-nakutin. Tadi yang saya bilang, kan seperti kamu dipanggil oleh polisi ya. Kalau kita dipanggil polisi kan kita takut ya. Atau dipanggil oleh petugas pajak ya kan. Wah, apa ini? Kita takut. Nah, tapi ini dipanggil oleh Allah adalah dalam suasana yang sukacita. Karena ini adalah anugerah yang selalu berupa undangan kasih. Nah, makanya kamu baca di sini bersukacitalah. Ini artinya apa sekarang? Kalau kamu baca bersukacita ini sekarang kamu ngerti. Maksudnya apa ini? Iya, ini undangan Allah, undangan kasih yang saya terima dengan perasaan damai, sukacita, senang, gembira gitu. Bukan seperti kamu dipanggil saya gitu ya. Takut, cemas, pikiran udah kemana-mana, ada apa nih ya? Jangan-jangan si A ini yang laporin saya. Nah, misalnya gitu. Oke? Nah, beda. Oke? Jadi lebih enak dipanggil Allah atau dipanggil Pak Hendy? Panggil Allah ke surga ya? Belum tentu ya. Oke. Ya bercanda ya supaya kalian tidak tidur di situ. Yang kedua, kalau ada inisiatif Allah yang memanggil dulu, berarti manusia harus apa? Respon atau partisipasi. Iya. Coba Despita baca. Dia kepingin baca. Nomor dua, partisipasi. Partisipasi kegiatan manusiawi yang bebas dan rasional. Respon yang dalam uji bagus. Dia tidak memberikan ujian pertanyaan rasional, pengetahuan yang tidak diketahui ingin mengetahui. Saya sang perawan kepada sang pelayan surgawi. Oke, stansa C ya. Stansa C itu berarti Maria nggak hanya jawab ya, ya aja. Ya. Tapi dia menjawab dengan pertanyaan. Misalnya di kontakion stansa C itu di ekos keberapa ya? Jadi Maria itu menjawab pengetahuan yang tak diketahui ingin ku ketahui. Ini adalah satu pertanyaan rasional. Ya. Sehingga partisipasi kehendak manusiawi itu nggak hanya memberikan persetujuan buta. Tapi Maria memakai akal budinya atau nus dan fakultas pertimbangannya untuk apa? Memahami misteri yang ditawarkan. Ya. Kalau kamu baca kemarin dalam Lukas itu kan Maria bertanya apa kepada malaikat Gabriel? Hah? Bagaimana? Bagaimana mungkin saya mengandung sedangkan aku belum? Nah, itu adalah satu partisipasi atau satu respon Maria bukan menerima secara babi buta gitu. Jadi ada satu pertanyaan rasional. Artinya Maria memakai nusnya, fakultas pertimbangannya untuk memahami misteri yang ditawarkan.
Kamu juga. Seperti misalnya kamu baca doa ini ya. Maksudnya apa sih bersukacitalah? Nah, sekarang kamu ngerti. Maksudnya apa sih ini? Nah, kamu ngerti. Ya. Nah, makanya di sini ada penjelasan-penjelasannya gitu. Oke, coba baca lagi Despida. Kehati-hatian yang saleh. Genomic will yang disucikan. Saling kita seterusnya yaitu jadwal awal. Ini menunjukkan bahwa kainan pilihannya tidak absen, tetapi berfungsi dengan sempurna, ditandai oleh cipta diri atau kemudian seperti Hawa, melainkan terarah pada bagi Martinus, ini adalah bukti bahwa Maria menyempurnakan manusiawi, keajaiban yang otentik, tapi dengan kehendak yang telah disucikan secara luar biasa melalui. Iya. Jadi Maria ia menunjukkan keraguan bukan berarti tidak percaya. Ini adalah keraguan yang saleh. Artinya genomic will-nya sudah disucikan. Beda dengan kejatuhan Hawa. Ya. Nah, Maria menunjukkan bahwa genomic will-nya tidak absen. Dia bukan berarti nggak ada genomic will, ada. Dia ragu. Tapi keraguannya itu adalah bukan untuk menjatuhkan, tapi keraguan untuk mengetahui apa yang misteri itu. Ya, keraguannya tidak ditarik oleh cinta diri, ya, tapi terarah kepada kebenaran. Nah, begitu. Ini yang dilakukan oleh Maria. Nanti kamu bisa baca misalnya nih ya di dalam Lukas ini ya. Jadilah padaku itu ya. Nah, ini ada ikonnya di Maria. Ini bisa digambarkan salah satu doa yang kamu baca itu kalau dilukiskan itu seperti ini. Ini malaikat Gabrielnya datang menyapa Maria. Ya. Nah, di sini kisahnya di dalam Lukas 1 ayat 24 sampai 38. Oke. Jadi sinergi antara Allah dan manusia. Nah, kamu bisa baca ini ya. Jadi ada logos sinergi di sini. Ya. Oke. Kita nggak baca itu, tapi di sini kalau kamu baca doa ini, kamu bisa melihat dengan jelas Maria itu bukan robot yang Allah perintah apa terus dia jalan ya. Dia juga punya kehendak bebas, tapi yang terarah kepada kehendak Allah. Ya, salah satunya misalnya Maria bertanya secara rasional, terus dia hati-hati yang saleh. Oke? Nah, pada puncaknya Maria setuju. Dia jawab iya. Nah, kamu juga bisa baca nanti di sini ya. Dalam Lukas ini dia menjawab iya dari Maria. Ya kan? Nah, atau kalau kita baca dalam Lukas itu dia berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ini perkataannya sangat penting nih. Walaupun dia mempertanyakan awalnya. Ya, misalnya nih, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya. Nah, tapi Maria menjawab, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke. Nah, ini adalah momen persetujuan Maria. Oke, ketika ia mengetahui bahwa pembuahannya adalah Roh Kudus, ia berseru haleluya. Jadi di stansa D itu Kak di Kontakion ini ya. 10 ya. Oke. Nah, inilah puncak dari sinergi. Di sini kehendak manusiawi secara bebas, sadar, dan total menyelaraskan dirinya dengan kehendak ilahi. Jadi di sini kehendak manusiawi Maria yang bebas tadi, sadar, total,
akhirnya selaras dengan kehendak ilahi. Nah, di sini pentingnya. Kalau kamu baca dalam Lukas tadi ya, jangan takut Maria. Maria awalnya kaget. Lalu dia bertanya, bagaimana itu mungkin terjadi? Lalu malaikat menjelaskan. Dan Maria memberi persetujuan. Nah, ini luar biasa. Ya, ini adalah puncak dari sinergi antara kehendak manusiawi yang secara bebas, sadar, total menyerahkan dirinya dengan kehendak ilahi. Nah, bagi Maximus ini adalah momen apa? Penyembuhan seluruh kodrat manusia, penyembuhan kehendak. Ya. Sekarang ketidaktaatan kehendak Adam di sebuah taman dibalik oleh ketaatan kehendak Maria. Ya, di kamarnya di Nazaret. Nah, misalnya gambarnya itu seperti ini nih. Malaikat Gabriel itu datang kepada dia. Oke. Nah, ini ada penjelasan ikonnya ini. Kenapa ada gambar ini ya? Ini ada warna merah, orang, malaikat, ya. Maria memakai baju merah. Sini ada gambar bait Allah, ya. Nah, ini semua ada maknanya tentang ikon ini, ya. Nah, saya lupa share kemarin. Nanti kamu bisa baca ya. Ikon ya, Annunciation ya. Nih, nih. Ini nih ya. Banyak yang mesti kamu baca nih, lihat. Ya, kalau saya ngajar itu bisa kemana-mana nih. Nah, ini contohnya Annunciation. Nih, beberapa detail icon. Nah, kamu baca. Jadi di Maria di sebelah kanan, malaikatnya di sebelah kiri, bagian atas icon memiliki bola. Ada bola terungkap ya. Ada bolanya di sini, nih, ya kan? Nah, ini itu menceritakan apa? Simbol dari surga. Artinya kehadiran Allah Bapa ya. Nah, dalam kebanyakan ikon sinar cahaya memancar dari bola Maria. Nah, itu melambangkan Roh Kudus yang menaungi Maria. Terus malaikat Gabriel muncul sebelah kiri dengan sayap untuk menandakan kecepatan malaikat terbang untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi malaikat itu tidak berjalan atau berlari tapi terbang. Apakah ada sayapnya ini? Ya. Kemudian dalam banyak ikon Annunciation, Maria digambarkan memegang benang yang dengannya ia menjahit kerudung untuk Maha Kudus di bait suci. Jadi ada benang yang dia pegang di sini. Nih, kamu lihat, ada benang ya. Nah, di sini juga ini benangnya ini. Oke, kelihatan. Nah, di sini ada warna merahnya nih ya. Nah, sini. Itu artinya apa? Nih, yang menjahit kerudung untuk Maha Kudus. Nah, in some icons, Mary is shown holding the yarn, artinya benang, ya. Nah, ini adalah untuk menunjukkan ini ya, kerudung, menjahit kerudung untuk Maria sendiri, ya, mau menunjukkan bahwa pada saat itu di sini dikatakan ya, dia akan menjadi bunda Allah. Nah, jadi kerudung itu mau menunjukkan ini kekudusan dia. Kerudung itu.
Oke, karena dia menjadi Theotokos, Bunda Allah, atau the God bearer, pembawa Allah. Jadi siapa manusia yang pertama yang bisa membawa Yesus itu? Iya. Ya, yang dia bawa Yesus selama 9 bulan kemana-mana di dalam perut, ya, di dalam rahimnya. Nah, itu menunjukkan kekudusan dia, kerudung tadi. Oke. Nah, kemudian di dalam banyak icon Annunciation, kan kamu lihat ada 2 bangunan di latar belakang dihubungkan oleh kain merah, simbol pemulihan, keutuhan yang dimungkinkan oleh inkarnasi. Nah, jadi ada kain merah di sini, ya, yang terhubung, ya. Ini simbol apa? Inkarnasi, merah, simbol pemulihan. Artinya apa nih? Dinding pemisah permusuhan antara Allah dan manusia ini dihapus. Makanya tersambung kain merah ini, ya, dan dinding bait Allah ini. Oke. Kemudian satu catatan juga bahwa malaikat Gabriel tampaknya sedang melayang sementara Maria itu duduk, ya kan? Karena dia adalah makhluk spiritual. Gabriel tampaknya tidak berdiri di lantai, tetapi melayang di atasnya. Jadi kamu lihat di sini, dia melayang ini, ya. Jadi dia melayang, dia nggak duduk, karena dia posisi terbang. Nah, Maria itu duduk. Kemudian dalam ikon itu Maria mengarahkan tangannya ke arah malaikat agung meminta jawaban atas keraguan yang menyerangnya. Nah, ini tadi. Kalau kita baca tadi di dalam himne itu kan, atau akatis itu ada, ya, atau di dalam Lukas tadi. Lukas 1 tadi itu juga diceritakan tentang keraguan Maria, ya. Jadi kamu lihat tangannya mengarah kepada mana? Malaikat. Nih, tangannya ini mengarah kepada malaikat atau ini. Nah, tangannya. Ini menunjukkan dia itu bertanya, ya. Tadi iman harus disertai dengan iman. Nah, bertanya dia. Kemudian dia meminta jawaban atas keraguan yang menyerangnya, pada saat yang sama menundukkan kepalanya. Menundukkan kepalanya saat dia menyatakan kepatuhannya. Nah, kepatuhannya kan dia jawab seperti ini kan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada nggak? Coba kita lihat di gambar itu, ada nggak dia menundukkan kepalanya? Ada. Nih, ya kan? Atau ini. Sedangkan Gabriel kepalanya tegak, ya kan? Maria nunduk, menunjukkan apa? Kepala. Menunjukkan apa? Dia taat kepada perintah Gabriel. Nih, tunduk kan? Kurang vitamin nih kalian. Oke. Dalam banyak ikon, ia menempelkan telapak tangannya ke dadanya. Nah, ini satu syarat, ada satu telapak tangan lagi di dadanya. Ada nggak ya? Oh, enggak ya. Ada ikon yang lain ada. Ya. Itu menunjukkan atau satu simbol dia taat pada kehendak Tuhan.
Lihatlah tangan hamba, jadilah padaku menurut perkataan. Oke, jadi menarik ya. Kemudian, nah ini juga lagi ada ikonnya. Tindakan Allah Tritunggal dinyatakan melalui ikon ini. Malaikat Gabriel mengumumkan kehendak Bapa, sang anak dikandung dalam rahim Theotokos. Roh Kudus melalui kuasanya menyelesaikan inkarnasi ilahi. Ya. Oke, ini contoh ikonnya. Nah, menarik. Kalau kamu baca dalam Lukas 1, 24 sampai 38, ya, pada awalnya mau melatih kita apa sih? Maria bertanya di dalam hatinya. Ini melatih pertimbangan dan keheningan. Kita perlu, Tuhan, apa yang terjadi padaku? Seperti Maria ini. Ya. Terus Maria bertanya, ini satu pertanyaan, satu kerendahan hati intelektual. Misalnya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tapi setelah dijelaskan, Maria menyerahkan kehendaknya, namanya fiat. Doa Maria, jadilah padaku, ini adalah praksis tertinggi. Ini adalah latihan asketis untuk secara sadar dan berulang kali menyerahkan kehendak diri, economic will kita, kepada kehendak Allah atau telic will. Nah ini yang penting. Seperti Maria ini, fiat. Coba sebut semua, fiat. Fiat itu artinya, fiat. Ya. Setiap kali kita dihadapkan pada sebuah tugas yang sulit, atau satu penderitaan, atau satu panggilan yang kita tidak mengerti, maka yang kita bisa lakukan itu doa bersama Maria begini. Tuhan, aku tidak menginginkan ini, tapi jadilah padaku menurut perkataan atau kehendak. Nah, ini fiat namanya. Istilahnya apa? Fiat atau taat. Ini praksis yang kita bisa pelajari, ya, dari Annunciation yang kita peringati kemarin. Ikonnya ini tadi. Ya, kan ceritanya ini Lukas 1 tadi itu ada kisah Zakaria dan Elisabet. Ya. Kemudian ada satu pola kontras yang jelas. Zakaria itu seorang imam laki-laki di bait suci, meragukan pesan malaikat dan dia jadi bisu kan. Kamu baca Lukas 1. Maria sebaliknya. Dia seorang perawan muda di sebuah desa terpencil di Nazaret, ya kan? Percaya dan menjadi bejana bagi sang firman. Dikontras dengan Zakaria. Elisabet yang mandul dan lanjut usia menyembunyikan kehamilannya selama 5 bulan. Inilah menciptakan satu periode penantian sebelum peningkapan yang besar. Oke, ini cerita di dalam Lukas 1, 24 sampai 38. Nanti kamu bisa baca sendiri ya. Nah, ini sebenarnya cerita apa sih? Nah, ini ada hubungannya tadi dengan doa ini. Doa akatis ini. Karena doa akatis ini tadi yang pertama apa? Sinergi. Nah, Allah datang melalui Gabriel pada Maria. Maria memberikan fiat. Memberikan apa? Nah, itulah terjadi sinergi. Oke, ketaatan kehendak Maria di kamarnya di Nazaret. Di dalam ikon tadi ya. Dia duduk kan? Gitu. Tanpa itu maka inkarnasi tidak akan terjadi. Ini sangat penting annunciation ini. Baca annunciasi atau proklamasi. Istilahnya maklumat.
hanya pemberitahuan kan biasa ya. Tapi kalau istilahnya maklumat, proklamasi, ini kan satu peristiwa yang sangat penting. Oke, nah itu doa yang kamu baca di sini. Jadi tema utama yang pertama itu apa? Sinar. Ya. Nah, tapi kita kaitkan dengan ini. Lukas 1 tadi. Peristiwanya di Lukas 1, 24 sampai 38. Ya. Nah, di dalam perspektif Maximus ini adalah momen sinergi yang menjadi contoh buat kita. Apa yang menjadi contoh buat kita tadi? Momen sinergi. Ini dia. Tuhan, aku tidak menginginkan ini, tetapi jadilah padaku menurut perkataan. Nah, ini di ayat mana itu? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Itulah sinerginya. Oke? Itu sinergi. Jadi contoh sinergi yang arketipal. Arketipal itu artinya contoh buat seluruh umat manusia. Di mana kehendak bebas Allah yang berinisiatif bertemu dengan kehendak bebas manusia yang merespon dalam ketaatan yang sempurna. Itulah fiat tadi. Tapi di sini kita tidak hanya melihat awal dari inkarnasi Sang Logos, kita menyaksikan cetak biru dari jalan teosis itu sendiri. Ya, perjalanan hermeneutis kita akan dimulai dari historia perjumpaan di Nazaret. Maria berjumpa dengan Gabriel, kemudian naik menuju praksis kerendahan hati dan ketaatan Maria. Dari situ kita masuk ke teoria tentang apa sih arti kristologi dan eklesiologi yang terkandung di dalamnya. Nanti kamu baca ini. Jadi nggak hanya sinergi, ada lagi tentang kristologi. Ketika Maria mengatakan, "Iya, jadilah padaku menurut perkataanmu," Maria langsung mengandung apa? Bayi dari Roh Kudus, bayi Yesus itu. Nah, ini kita belajar tentang paradoks kristologinya. Kamu sebagai mahasiswa teologi itu harus ngerti apa itu kristologi ini. Ya, begitu Maria ngomong dia mengandung. Tapi kalau dia ngomong tidak, malaikat Gabriel kira-kira akan maksa nggak? Kurang ajar lu ya, nolak-nolak. Ngomong seperti itu? Enggak. Kalau Maria ngomong tidak saja, maka nggak ada keselamatan. Allah nggak bisa maksa. Kan dia Allah, bisa aja toh. Iya, tapi kalau Allah maksa, berarti tidak kehendak bebasnya Maria itu belum disembuhkan. Karena maksa. Iya kan? Berarti kehendaknya masih sakit. Walaupun iya, Maria mengandung. Bisa nggak Allah maksa? Bisa. Tetapi nggak menyembuhkan kehendak manusia yang sakit. Nah, itu dia. Jadi kalau Maria berkata tidak, maka tidak ada Kristus yang lahir. Dan tidak ada keselamatan sampai hari ini. Nah, jadi satu perkataan ini yang sangat penting ya. Jadilah padaku menurut kehendak. Nah, ini luar biasa. Nah, ini yang kita kemarin peringati tanggal berapa? 25. Persis kemarin hari Rabu. Jadi kalian tolong menjelang Paskah ini kita betul-betul ya merenungkan ini. Luar biasa Maria ini. Makanya saya ngajak kalian, kenapa kok Pak Hendy suruh kalian baca doa ini? Karena jawaban Maria ini membuat kita jadi punya keselamatan. Luar biasa. Ya. Oke. Nah, setelah dia berkata ya, masuk ke teorianya, kita harus mengerti tentang kristologi dan gereja eklesiologis. Dan terakhir adalah teologi mistiki tentang penyatuan ilahi manusia.
yang menjadi mungkin karena ya dari Theotokos tadi. Ya. Nah, kalau praksisnya kalian udah tahu, ini tentang fiat. Teorianya ini tentang apa ini? Kristologi dan eklesiologinya. Ya. Nah, coba kita baca ini ya. Ini juga sama di sini tentang kristologinya. Kalau di Lukas, ini berarti di teorianya kristologi dan eklesiologinya ada 3. Logos sinergi sebagai kunci keselamatan, Logos Theotokos sebagai tipe gereja dan jiwa manusia, dan inkarnasi sebagai pembalikan kejatuhan. Di kristologi. Nah, ini akan lebih dalam di sini. Coba kita baca. Ya, kita sampai nama. Oh iya iya. Nanti. Oke. Paradoks kristologi, misteri Chalcedon. Himne akatis penuh dengan antitesis dan paradoks yang merayakan penyatuan 2 kodrat dalam satu pribadi Kristus. Jadi kamu lihat ya, pribadinya tidak berubah ya. Logos, kita logos ya. Masuk ke rahim Maria. Logos di sini kan kita tahu, dia adalah pribadi sang logos. Bukan sang Bapak kan? Pribadi hipostat sang logos. Waktu dia masuk ke dalam pribadi sang logos ini masuk ke dalam rahim Maria, pribadinya juga tetap pribadi sang logos. Pribadi sang logos. Nggak berubah. Cuma waktu pribadi sang logos ini kan dia punya satu kodrat kan, makanya kodrat ilahi. Nah di sini ditambah jadi 2, kodrat ilahi dan kodrat manusia. Dia masuk ke dalam rahim Maria. Di sini. Jadi Kristus itu rumusnya apa? Satu pribadi namanya pribadi sang logos. Yang memiliki 2 kodrat. Itu harus ingat. Ya. Jadi kita melihat di sini satu paradoks yang merayakan penyatuan 2 kodrat dalam satu pribadi Kristus. Nah, waktu kamu baca buku doa ini, kamu mulai paham. Ya kan? Kemarin-kemarin kamu baca, mungkin kamu nggak ngerti gitu. Nah, ini nanti pelan-pelan ngerti. Ini tentang Kristus yang satu pribadi yang memiliki 2 kodrat. Oke, lihat di sini. Pertama, yang tak terbatas di dalam yang terbatas. Bersukacitalah wadah dari Allah yang tak terwadahi. Ya kan? Itu L itu berarti ke berapa ya? 10 KL 11 ya. Stanza L itu maksudnya kanon 11. Nah ya. 11. Nah ini dia. Eko 11. Ya. Di situ dikatakan bersukacitalah wadah dari Allah yang tak terwadahi. Mana ini? Ekos 11. Ini apa? Ini L ya. Stanza L berarti 11 ya. Bersukacitalah karena engkau menggendong dia yang menggendong segalanya. Stanza A berarti ekos 1. Jadi di sini dikatakan engkau menggendong dia yang menggendong segalanya. Mungkin ada ini ya, ini dia.
Bersukacita karena engkau mengandung dia yang memikul segala sesuatu. Nah, ini dia. Ya. Jadi di sini kita bisa belajar yang tak terbatas di dalam yang terbatas. Yang tak terbatas itu siapa? Fokus. Di dalam yang terbatas. Bersukacitalah karena engkau gendong dia yang menggendong segalanya. Ini adalah satu ekspresi puitis dari misteri hipostatik. Sang Logos yang tak terbatas mengambil kodrat manusia yang terbatas di dalam rahim Maria tanpa berhenti menjadi tak terbatas. Jadi tetap dia Sang Logos. Dia tidak pernah berhenti menjadi Sang Logos. Rahim Maria menjadi tempat di mana seluruh Allah berdiam secara jasmani. Kolose 2 ayat 9. Jadi kita waktu baca Kolose 2 ayat 9 atau contohnya apa? Tadi ya. Rahimnya menjadi tempat nah, seluruh Allah di pribadi Sang Logos ini yang punya kodrat Allah ini berdiam seluruhnya di dalam secara jas. Karena perikoresis, Bapa dengan Putra itu nggak pernah terpisah. Ya, jadi seluruh Allah itu berdiam secara jasmani. Luar biasa ya. Kalau kamu baca, ada banyak lagi yang lain, misalnya, ini ya, engkau menggendong, terus dikatakan lagi, eh, oke ya, nanti kita cari lagi deh. Nah, ini beberapa contoh yang mengatakan yang tak terbatas di dalam yang batas. Yang kedua, pencipta menjadi ciptaan. Oke, nah, di situ ada dikatakan di stansa G, G itu berarti apa? Kos ke 6 ya, 7 ya. Oke, di ekos ke-7, bersukacitalah karena olehmu sang pencipta menjadi prokreasi, diciptakan. Ya. Nah, ini adalah satu jantung dari teologi maksiat, sang logos yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, ini secara sukarela masuk ke dalam mode keberadaan ciptaannya. Dia tidak berhenti menjadi pencipta, tetapi ia juga benar-benar menjadi cipta. Ini satu pertukaran sifat komunikatio idiomatum yang menjadi dasar keselamatan. Tukar. Jadi Allah jadi manusia supaya manusia menjadi seperti Allah. Jadi bertukar gitu. Namanya apa istilahnya? Komunikatio idiomatum. Pertukaran sih. Ya. Jadi dia pencipta menjadi ciptaan supaya ciptaan itu bisa naik kepada pencipta. Itu dia maksudnya. Yang ketiga, keperawanan dan keibuan. Di situ dikatakan di stansa M, ya. Stansa yang terakhir ini ya, yang ke-13 ya. Ekos 13. Bersukacitalah yang memadukan keperawanan dan persalinan. Coba kita lihat ya, ekos 13 ya. Ini ya. Yang apa tadi di sini? Yang memadukan keperawanan dan persalinan. Oh, ini ekos 1. Yang 13 ini ya. 12, 13. Oke, A, L, M. M berarti ke-13. Oke, nanti kita cari deh apa yang mana ya. Nah,
Ini adalah satu paradoks di mana tanda eksternal dari paradoks internal yang lebih besar. Keperawanan Maria tetap utuh bahkan setelah melahirkan adalah sebuah ikon atau tanda sakramental dari bagaimana kodrat ilahi bersatu dengan kodrat insani di dalam Kristus tanpa pencampuran, tanpa perubahan, tanpa perpisahan, tanpa pemisahan. Nah, ini adalah 4 kata sifat negatif dari Konsili Chalcedon yang dijaga mati-matian oleh Maximus. Oke, jadi Kristus walaupun dia masuk ke dalam rahim Maria, ya kodrat insaninya dengan kodrat ilahinya itu tidak bercampur, tetap terpisah. Allah dan manusia tidak bercampur jadi satu, tapi tidak terpisah dalam satu pribadi dan tidak berubah. Artinya yang ilahi tidak jadi manusia, manusia jadi Allah, enggak. Nah, ini nanti dipelajari lebih dalam lagi di sini. Nih, di buku ini, Teologi Maximus nih, nanti di bab 4. Nah, doktrin Kristus. Ya, nanti di hari Selasa kita pelajari. Oke, terakhir ya, sedikit lagi. Nah, tema yang ketiga dari Akatiskim ini adalah rekapitulasi kosmik. Jadi, jika Kristus sudah berinkarnasi, dia bukan sekedar hanya untuk dosa saja. Ini salah satunya, tapi tapi lebih dari itu adalah menggenapkan tujuan akhir dari seluruh ciptaan. Jadi ada pemulihan. Dosa sih salah satunya, ya, memulihkan kita dari dosa, tapi sebetulnya ini adalah pemulihan kosmik. Nah, maka di dalam Kim itu dikatakan begini, bersukacitalah pemulihan Adam yang telah jatuh. Ada kan tadi? Ekor berapa? 1. Ya. Nah, ini di sini. Bersukacitalah pengembalian Adam yang jatuh. Di sini pemulihan Adam yang telah jatuh. Bersukacitalah pembebasan Hawa dari air mata. Ya, tadi penebusan air mata Hawa. Nah, ini adalah membalikan kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi himne ini secara eksplisit memposisikan Maria sebagai anti Hawa dan Kristus sebagai Adam baru. Jika Hawa melalui ketidaktaatan membawa maut, maka Maria melalui ketaatannya membawa kehidupan, membawa sang kehidupan. Nah, ini adalah rekapitulasi. Jadi kayak ada pengulangan ya. Rekapitulasi itu kan artinya pengulangan sejarah keselamatan, tapi dengan hasil yang berbeda. Jadi Maria itu menjadi Hawa yang baru, Kristus itu menjadi Adam yang baru. Jadi kayak sejarah terulang lagi gitu ya, rekapitulasi. Kemudian di stanza C atau di mana di sini di Kontakion di Ekos ya namanya Ekos 3, ini menyatukan surga dan bumi. Bersukacitalah tangga surgawi yang melaluinya Allah sendiri turun. Bersukacitalah jembatan yang membawa manusia dari bumi ke surga. Oke, nah ini sangat Maximian ya. Salah satu karya utama Sang Logos adalah menyatukan semua perpecahan yang disebabkan oleh dosa. Antara surga dan bumi, antara yang dapat dipahami dan yang dapat diindra. Kristus dalam pribadinya adalah jembatan itu, dan Maria adalah tangga atau tempat di mana jembatan itu pertama kali menyentuh bumi. Maka ada kata jembatan tadi. Saya dikatakan nih, bersukacitalah jembatan yang membawa manusia bumi ke surga. Itu mana tadi? Yang ketiga ya, Ekos 3. Coba baca Ekos 3. Bersukacitalah. Enggak, tadi yang jembatan tadi. Oh, berarti Ekos ini. Ini bersukacitalah jembatan yang membawa kita dari bumi ke surga. Nah, ini dia. Ini artinya menyatukan surga dan bumi. Kemudian terakhir, menyembuhkan seluruh kodrat manusia. Nah, ini di Ekos 10 ya.
Bersukacitalah pemulihan kesehatan tubuhku. Bersukacitalah keselamatan kekal jiwa. Ini artinya pemulihan secara holistik dan terapeutik. Itulah keselamatan. Ya, keselamatan bersifat holistik dan terapeutik. Kristus datang untuk menyembuhkan seluruh pribadi manusia, tubuh dan jiwa. Jadi makanya di dalam doa tadi ada istilah memulihkan tubuh, tapi juga keselamatan jiwa. Nah, ini holistik. Jadi kodrat manusia itu ya seluruh pribadi manusia, ya, tubuh dan jiwa. Nah, ini merayakan Theotokos sebagai sarana dari penyembuhan total ini, karena melalui dialah sang tabib mengambil kodrat kita yang sakit untuk menyembuhkan. Jadi kamu lihat di sini kesimpulannya, himne Akatis ini adalah satu perayaan agung dari logika inkarnasi yang transformatif. Ia bukan sekedar pujian sentimental kepada Maria, tapi sebuah proklamasi doktrinal, ya, yang mendalam tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Himne ini menegaskan bahwa keselamatan terjadi melalui sinergi, sebuah ia yang bebas dari kemanusiaan kepada undangan kasih Allah. Ia merayakan paradoks kristologi sebagai jantung dari iman kita, menunjukkan bahwa di dalam Kristus yang mustahil menjadi mungkin, dan akhirnya ia menempatkan seluruh drama ini dalam sebuah konteks kosmik. Melihat inkarnasi bukannya sebagai peristiwa historis, tapi sebagai awal dari penciptaan kembali seluruh alam semesta. Ya, jadi ini bukan sekedar devosi, tetapi ini sebuah partisipasi dalam proklamasi kebenaran yang paling fundamental, satu pengakuan penuh sukacita bahwa Allah telah menjadi manusia agar manusia dapat diangkat menjadi ilahi. Nah, tadi pertukaran sifat tadi. Oke, jadi ini kira-kira gambaran besar tentang doa itu, ya. Ini tentang sinergi, tentang paradoks kristologis, tentang rekapitulasi kosmik. Ya. Nah, saya harap di minggu-minggu terakhir dari perjalanan pasca kita, kamu tetap rutin baca itu, ya, Akatis itu. Nah, nanti kemudian ini juga ini ada yang udah baca belum ini? Annunciation. Nah, nanti minggu depan kita mau bahas tentang ini ya, perjalanan pasca tadi yang Saint Maria dari Mesir. Ya, jadi untuk minggu ini tetap baca buku doanya. Nah, cuma saya mau kalian tugas mingguan ke depannya adalah ini, menentukan pronunciation. Ya. Dibaca kembali himne ini. Himnenya mana? Ini. Ya. Oke, apa artinya? Nah, kamu selama 1 minggu itu berkaitan dengan Maria tadi ya, yang menerima kabar dari Gabriel, kamu coba lihat apa praktis kamu yang penting. Ya, praksis yang teologi. Bocorannya, ini kamu udah bisa lihat di sini. Ini saya kasih bocorannya. Ini praksis yang akan kamu kerjakan, teorianya ya, ada 2, kemudian teologi. Nah, ini di sini. 1 minggu ke depan merenungkan ini ya. Kamu baca lagi Lukas ini dan ini, nanti saya share di grup himne ini dan Lukas ini. Kemudian seperti biasa tuliskan praksis ya, kita untuk tugas minggu depan. Oke. Nanti saya akan kasih materinya semua nanti itu di Google Classroom di tugas mingguannya. Berarti tugas mingguan keberapa? 6 ya. Thank you semuanya. Berkati ya.